Sejarah perkembangan ilmu administrasi publik. Secara etimologi, administrasi berasal dari bahasa Latin Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu ad dan ministrate, yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Jadi, administrasi adalah suatu proses pelayanan atau pengaturan. Menurut Habermas, seorang pakar komunikasi, bahwa istilah publik adalah ruang komunikasi warga yang terdiri dari ruang privat, ruang komunitas, dan ruang publik. Ruang publik adalah ruang komunikasi warga yang di dalamnya berbagai kepentingan dikomunikasikan. Selain itu, menurut Den Hart, ruang publik adalah suatu ruang dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, melainkan milik bersama atau milik umum. Woodrow Wilson pada tahun 1856 dalam bukunya The Study of Administration, Wilson mencoba untuk memisahkan antara politik dan administrasi. Di antara perkembangan setelah Wilson, terdapat beberapa paradigma. Yang pertama, Nicholas Henry pada tahun 1995, dikenal sebagai paradigma 1, pada tahun 1900 sampai 1926, atau dikenal juga sebagai paradigma politik dan administrasi, atau pemisah antara politik dan administrasi. Politik memusatkan perhatian pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedangkan administrasi memberikan perhatian pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan yang dimaksud. Penganut paradigma ini juga adalah Frank Goodnow. Selanjutnya yaitu kelompok pakar paradigma kedua. Paradigma kedua ini mengupayakan penggunaan prinsip-prinsip administrasi berupa metode-metode dan aplikasi-aplikasi untuk memudahkan ilmu administrasi. Paradigma 2 disebut sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi. Paradigma yang ketiga yaitu pada tahun 1950 sampai 1970 adalah paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Morstein, Marx, Element of Public Administration pada tahun 1946 mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi negara sebagai sesuatu yang tidak mungkin dan realistis. Fokus menjadi tidak jelas dan administrasi publik mengalami krisis identitas karena dominannya ilmu politik pada paradigma ini. Paradigma yang keempat pada tahun 1956 sampai 1970, administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Fokus administrasi adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dan sebagainya. Paradigma yang kelima pada tahun 1970 sampai sekarang atau paradigma yang terakhir disebut sebagai administrasi publik. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Pada akhirnya, pembagian paradigma-paradigma di atas secara historis, praktik administrasi di Indonesia akan bermuara pada ketiga bentuk pengelolaan administrasi, yaitu Old Public Administration atau OPA, New Public Management atau NPM, dan New Public Service atau NPS. Dalam paradigma OPA, Woodrow Wilson melihat Old Public Administration memiliki beberapa tugas, di antaranya melaksanakan konstitusi. Menurutnya, melaksanakan konstitusi itu lebih sulit ketimbang membuatnya. Bidang administrasi sama dengan bidang bisnis. Administrasi publik dijalankan dengan sangat efisien dan sangat tertutup, sehingga keterlibatan warga negara amat sangat terbatas. Peranan tersebut berlangsung pada semua sektor, yaitu meliputi pertahanan, kesejahteraan rakyat, pendidikan, transportasi, kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Pemikir OPA lainnya adalah Herbert Simon. Ia mengungkapkan bahwa titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh dan melalui instansi pemerintahan yang berwenang. Selanjutnya yaitu NPM, New Public Management. Di dalam NPM digunakan mekanisme pasar dan terminologi di sektor publik.
Mereka membatasi terhadap pekerjaan atau fungsi mengendalikan, memimpin, mengarahkan yang strategis. Prinsip mewiraswastakan birokrasi menurut Osborne yang masuk dalam kategori NPM adalah pemerintah bersifat katalis, pemerintah milik masyarakat, pemerintah bersifat kompetitif, pemerintah berorientasi misi, pemerintah berorientasi pada hasil. Yang ketiga yaitu NPS atau New Public Service. NPS lebih berorientasi pada output dan outcome atau merujuk pada Den Hart dan Den Hart pada tahun 2007. Yang pertama yaitu melayani masyarakat bukan pelanggan, mengutamakan kepentingan umum, menempatkan nilai kemasyarakatan dan kewarganegaraan di atas kewirausahaan, berpikir strategis dan bertindak demokratis, memahami bahwa akuntabilitas tidaklah mudah, melayani daripada memimpin, dan menilai orang bukan hanya produktivitas. Dengan merujuk pada Miftah Toha pada tahun 2008, dalam NPS, pengelolaan publik meliputi teori democratic citizenship atau public altruism, model komunitas dan civil society, ilmu administrasi publik postmodern.